Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar cara untuk membuat visa pelajar bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3 ke Taiwan. Yang perlu kita ketahui bahwa walaupun Taiwan termasuk bagian dari Cina, tapi untuk pengurusan visa itu berbeda dengan kalau kita mau pelatihan atau kita kuliah ke Cina. Jadi Taiwan ada perwakilan kantornya sendiri, itu di gedung Artagraha kalau yang di Jakarta. Kemudian juga ada di Surabaya. Jadi kalian bisa mendatangi dua tempat itu untuk membuat visa liburan, visa pelajar, visa bekerja dan lain-lain kalau ingin ke Taiwan. Kalau saya sendiri kemarin membuat visa pelajar itu saya di kantor yang ada di Jakarta. Kemudian jika kita sekarang lulusan S1 ataupun kita lulusan S2 yang kuliah di kampus yang berasal dari kampus di Indonesia misalnya, kita harus melalui beberapa tahap untuk dapat menyelesaikan pengajuan visa pelajar kita. Pengajuan visa pelajar bagi mahasiswa Indonesia yang akan kuliah ke Taiwan, yang pertama kali yang harus dipersiapkan adalah kita harus melegalisir ijazah terakhir kita. Misalnya saya mau melanjutkan S3 ke Taiwan, saya harus melegalisir ijazah S2 saya. Nah, saya kan lulusan dari Universitas Negeri Jogja pada waktu S2. Jadi yang harus saya siapkan adalah pertama, ijazah yang kita punya harus dilegalisir terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris. Itu yang tahap pertama. Setelah dilegalisir di dalam bahasa Inggris, kemudian kita akan melakukan yang namanya legalisir. Legalisir pertama adalah kita harus mendaftarkan berkas kita, baik ijazah dan transkrip dua itu, untuk dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM. Setahu saya, kalau saya yang tinggal di Subang, Kemenham itu nanti kita mendaftar melalui online, kemudian kita akan mendapatkan stiker. Stiker itu yang akan ditempel di pada ijazah dan transkrip nilai kita, bahwa itu benar dan itu diakui oleh Kemenham, seperti itu ya. Beberapa teman melegalisir tersebut atau mengambil stikernya bisa di berbagai tempat yang ada di Indonesia, bisa di Bandung misalnya, bisa di Jakarta dan kota-kota lainnya. Tapi kalau saya kemarin karena sekalian tes kesehatan, jadi saya mengambil stikernya di kantor yang ada di Jakarta. Saya bayar satu lembar itu sekitar 50.000. Jadi untuk 2 lembar saya menghabiskan uang biaya mendapat stiker tersebut adalah 100.000 rupiah. Setelah saya membayar via online dan mendapat jadwal pengambilan stiker, saya datang ke Kemenham di Jakarta, di kantor AHU ya, perwakilan, salah satunya ada di Lipo Mall ya. Coba nanti cek di alamat yang saya cantumkan di deskripsi. Kemudian di situ nanti kita mendapatkan stiker. Nah, stiker tersebut yang akan ditempel di belakang dari ijazah dan transkrip kita yang sudah diubah ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kita sudah mendapatkan satu stiker, kita selanjutnya harus melakukan legalisir di Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Kemudian yang kita mendaftar secara online di Kemenlu untuk melegalisir, perlu dipahami kita tidak bisa melegalisir di Kemenlu sebelum kita menyelesaikan dan mendapat stiker di Kemenham. Jadi kita harus ke Kemenham terlebih dahulu. Setelah kita mendaftar online di situs Kemenlu, nanti kita akan sama mendapatkan jadwal kapan kita dapat mengambil stiker yang harus ditempel di legalisir kita tersebut. Jadi saya mendaftarnya hari Senin, kemudian di hari Rabu saya
mendapatkan panggilan dan mendapatkan jadwal pengambilan stiker. Setelah saya berangkat ke Jakarta, saya mendapatkan stiker dari Kemenlu. Jadi sudah ada 2 tahap yang sudah saya selesaikan untuk legalisir ijazah dan transkrip nilai saya. Yang terakhir, saya harus melegalisir ini ke TITO. TITO adalah kantor perwakilan Taiwan, tempat kita buat visa, tempat kita legalisir. Jadi saya berangkat ke TITO. TITO buka jam setengah 10 sampai jam 12 siang. Kalau berkas diterima itu jam setengah 12. Jadi setelah saya datang, saya melakukan legalisir. Syarat legalisir itu adalah sudah dilegalisir di Kemenham dan Kemenlu. Setelah saya berangkat ke TITO pagi, saya mendapatkan nomor antrian, kemudian saya langsung dicek berkas yang sudah saya bawa tadi. Jangan lupa untuk membawa ijazah asli, karena kalau nggak punya ijazah asli, kita akan kesulitan untuk melegalisir di TITO. Kemudian kita akan diminta untuk bukti-bukti bahwa data itu benar data kita. Dan perlu diingat, tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan untuk legalisir, kita harus menyertakan surat kuasa. Jadi kita lebih baik ya buat sendiri kalau memang sempat dan ada waktu. Dan kalau memang jarak kita sama Jakarta atau Surabaya nggak terlalu jauh ya. Kemudian setelah saya antri, saya membayar. Ada 2 paket yang 3 hari dan paket kilat. Kalau paket kilat itu 3 hari selesai. Kalau paket yang biasa itu 5 hari untuk legalisir di TITO. Kalau kemarin saya paket biasa, 1 lembar ijazah itu atau ijazah saya itu kemarin total semua, seingat saya 2 itu kalau nggak salah 450.000 untuk ijazah dan transkrip. Kalau untuk paket kilat yang 3 hari itu 650.000. Nanti saya kirim untuk detail biaya yang akan kita keluarkan ya. Setelah menunggu 5 hari, kemudian saya sudah mendapat legalisir dari TITO. Nah, selanjutnya untuk mengurus visa pelajar, selain legalisir tadi, kita juga membutuhkan yang namanya foto. Syarat-syarat yang dibutuhkan yang pertama adalah foto. Kita harus foto 4x6 dengan standar foto yang sudah ditetapkan oleh TITO. Jadi jangan asal foto, bukan 4-6 foto biasa ya, 4x6 tapi foto untuk visa Taiwan. Setelah foto legalisir, setelah legalisir saya menyiapkan paspor. Kalau mau kuliah ke luar negeri nggak mungkin kita nggak punya paspor. Kemudian kita harus menyiapkan rekening 6 bulan terakhir. Kemudian kita harus menyiapkan fotokopi KTP, kemudian harus menyiapkan fotokopi KK. Kita juga harus tes kesehatan dan harus sudah vaksin MMR atau measles rubella. Kita harus sudah vaksin. Jadi kemarin saya vaksin dan MCU atau tes kesehatan itu di klinik atau di rumah sakit yang direkomendasikan oleh TITO. Kenapa harus rumah sakit yang direkomendasikan? Kalau rumah sakit yang tidak direkomendasikan kadang-kadang formatnya berbeda, sehingga format kadang tidak diterima dan kadang kita harus melengkapi syarat-syarat lain. Jadi saran saya, datang ke klinik dan rumah sakit yang direkomendasikan oleh TITO. Itu bisa dilihat di web resmi dari TITO itu sendiri. Kalau saya kemarin di klinik Asyuda, itu sudah rekomendasi TITO, itu ada di Jakarta, tepatnya di dekat Pasar Tebet. Biayanya kemarin MCU dan measles rubella sekitar 1.100.000. Itu udah vaksin MMR, sudah juga MCU. 3 hari selesai, kemudian berkas itu dibawa ke TITO untuk menjadi syarat. Selain syarat-syarat yang tadi, syarat yang lain kita harus mempunyai uang di rekening kita itu minimal 50 juta atau 50 sampai 70 juta. Nah, kalau kita nggak punya uang sebesar itu yang ada di ATM, kita harus melampirkan garansi letter. Kalau saya kemarin karena saya sudah dapat profesor, karena saya S3 di Taiwan, saya mendapatkan surat garansi letter, sejenis surat pernyataan lah dari profesor saya bahwa selama saya kuliah saya akan ditanggung dalam tanda kutip, bahwa saya akan ditanggung selama saya kuliah dan kuliah di Taiwan. Kemudian saya juga melengkapi dengan pengumuman beasiswa yang saya dapat dari Taiwan.
Kemudian setelah syarat-syarat tadi dibawa, kita harus terakhir adalah mengisi form. Isi form itu di aplikasi Visa Taiwan, kita pilih general visa, kita pilih pelajar. Jadi untuk biaya visa pelajar Taiwan itu sekitar 1.100.000 bukan sejuta tapi 990.000 atau sekitar ya 1 juta lah bisa dibilang. Jadi kalian siapkan biaya segitu untuk visa kalian. Apakah kita perlu tiket? Tidak perlu kalau untuk visa pelajar. Jadi kita hanya mencantumkan berkas-berkas yang saya sebutkan tadi. Nanti untuk syarat saya kirimkan link-link yang ada di deskripsi, dan saya harap kalian mencoba untuk melanjutkan kuliah S1, S2 ataupun S3 ke Taiwan. Banyak beasiswa, banyak kesempatan. Intinya ketika kita punya mimpi untuk sekolah lagi atau belajar lagi, semoga langkah kita dipermudah. Mungkin sekian dulu syarat visa dari saya. Nanti boleh tanya di komen di bawah ini apabila memang masih ada yang belum jelas. Doakan semoga kita bisa terus maju dan terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.